Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Anggraini dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya dan rekan saya Sulastri dari FKIP Pendidikan Kimia Nusa Cendana Kupang. Saya Destin Supita, Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Stefanus Mazutina dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana akan menyajikan materi mengenai kinetika reaksi enzim dan inhibitor. Pelajaran kali ini, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Materi singkat. Inhibitor adalah molekul yang dapat menghambat bahkan menghentikan reaksi enzimatik dengan mengotori permukaan katalis. Lalu, bagaimana kerja enzim secara normal? Jadi, pada reaksi normal, enzim dan substrat akan berikatan pada sisi aktif enzim sehingga membentuk kompleks enzim substrat. Bentuk dan sifat substrat juga sisi aktif enzim mempengaruhi hasil spesifikasi enzim substrat. Ketika terjadi pengikatan antar enzim dan substrat, sisi aktif akan melakukan perubahan konformasi agar substrat berikatan secara optimal dengan enzim. Perubahan konformasi ini akan mengganggu kestabilan ikatan kimia di dalam substrat, sehingga menurunkan energi aktivasi. Hasil dari reaksi ini, substrat akan diubah menjadi suatu produk dengan cepat. Berikut jenis-jenis inhibitor enzim. Yang pertama, inhibisi kompetitif. Inhibisi kompetitif terjadi karena adanya molekul atau inhibitor selain substrat yang berikatan pada situs aktif enzim. Molekul tersebut secara struktural dan kimiawi mirip dengan substrat sehingga mampu berikatan dengan situs aktif enzim. Adanya pengikatan inhibitor tersebut atau disebut juga sebagai inhibitor kompetitif ini memblokir sisi aktif enzim sehingga mencegah substrat berikatan dan reaksi antar enzim substrat pun terhenti. Kejadian ini dapat dicegah dengan menambah konsentrasi substrat. Yang kedua, inhibisi non-kompetitif. Inhibisi non-kompetitif terjadi ketika molekul selain substrat berikatan pada sisi lain selain situs aktif enzim. Sisi ini disebut juga situs allosterik. Pengikatan inhibitor ke situs allosterik menyebabkan perubahan konformasi situs aktif enzim, sehingga substrat dan situs aktif enzim tidak dapat berikatan. Untuk mencegah terjadinya inhibisi non-kompetitif ini sangat sulit, meskipun dilakukan penambahan kadar substrat, karena inhibitor tidak bersaing secara langsung dengan substrat. Dan yang ketiga, inhibisi tak kompetitif. Pada inhibisi tak kompetitif, inhibitor tidak bisa berikatan dengan enzim lepas sama sekali, namun hanya bisa dengan kompleks ACE. Kompleks ACE yang terbentuk kesudahan dijadikan tidak aktif. Jenis inhibisi ini sangat jarang, namun bisa terjadi pada enzim-enzim multimerik. Irreversible inhibitor yaitu golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Dasar kinetika reaksi enzimatis. Menurut Michaelis-Menten, laju awal reaksi enzimatis dapat ditentukan berdasarkan fungsi terhadap konsentrasi substrat dan parameter yang berpengaruh dalam enzim. Menurut Henry, pembentukan kompleks enzim substrat reversibel selama reaksi pembentukan produk dari substrat, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi kompleks. Dalam reaksi enzim, dikenal kecepatan reaksi hidrolisis, penguraian atau reaksi katalis yang disebut velocity atau dilambangkan dengan V besar. Harga V dari suatu reaksi enzimatik pada umumnya sangat tergantung pada konsentrasi substrat. Semakin tinggi
konsentrasi substrat reaksi enzim semakin cepat sampai mencapai kecepatan tetap. Objek atau sampel yang digunakan. Yang pertama, metotreksat. Yang kedua, asam malonat. Yang ketiga, pestisida dan paration. Yang keempat, antibiotik dan penisilin. Yang kelima, sianida. Contoh inhibitor kompetitif yang dapat mengganggu metabolisme tubuh manusia, yaitu metotreksat. Inhibitor kompetitif untuk enzim dihidrofolat reduktase. Yang kedua, asam malonat, yaitu menghambat ikatan antara enzim dengan asam suksinat. Contoh inhibitor non-kompetitif yang dapat mengganggu metabolisme tubuh manusia, yaitu pestisida dan paration yang menghambat kerja enzim dalam sistem syaraf. Yang kedua, antibiotik dan penisilin pada sel bakteri. Yang ketiga, sianida yang mengikat ion Fe pada sitokrom. Contoh inhibitor enzim ialah diisopropil fosfofluorida. Inhibitor ini termasuk senyawa fosfor organik yang bersifat racun karena dapat berkaitan dengan asetilkolin esterase yang terdapat dan berfungsi pada sistem syaraf pusat. Dengan terbentuknya ester ini, maka enzim tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat mengganggu kerja sel syaraf pusat. Ester yang terbentuk bersifat stabil dan tidak mudah terhidrolisis. Dengan demikian, hambatan ini diakibatkan oleh diisopropil fosfofluorida. Ini merupakan hambatan tidak reversibel. Mekanisme reaksi enzimatik untuk sebuah substrat tunggal. Tanner-Michels dan Maud-Menten mengajukan suatu model bahwa dalam suatu reaksi enzim selalu terbentuk senyawa peralihan E,S. Pembentukan senyawa kompleks E,S dari E dan S berlangsung dengan konstanta kecepatan K1. Kompleks E,S kemudian mengalami dua kemungkinan penguraian, yaitu pertama, kembali terurai menjadi E dan S dengan konstanta kecepatan K2 atau melanjutkan reaksi dengan menghasilkan produk P dan E dengan konstanta K3 dengan asumsi tidak ada P yang dapat diubah lagi menjadi S. Kesimpulan, yang pertama, terdapat dua proses inhibisi, yaitu inhibitor reversible dan inhibitor irreversible, di mana terdapat juga inhibitor non-kompetitif dan inhibitor kompetitif yang mempunyai prosesnya masing-masing. Yang kedua, katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu jika suatu substrat berikatan dengan enzim, maka keadaan transisi substrat memiliki energi aktivasi yang lebih rendah jika berikatan dengan enzim atau katalis dibandingkan energi aktivasinya dalam keadaan transisi yang tidak berikatan dengan enzim. Dan yang ketiga, pengaruh substrat terhadap kecepatan reaksi adalah pada konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Akan tetapi, pada batas konsentrasi tertentu, tidak terjadi kenaikan kecepatan reaksi, walaupun konsentrasi substrat diperbesar. Keadaan ini telah diterangkan oleh Michaelis-Menten. Demikianlah dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.